Angkat koper itu dan pergi dari sini, ucap Surya kepada istri dan juga anaknya. Dengan tega Surya mengusir istrinya yang bernama Vina dan juga anaknya sendiri yang bernama Adam, yang kala itu masih berusia 1 tahun. Dan di samping si Surya berdiri seorang wanita yang bernama Alfia dengan pakaian seksi dan tersenyum sinis ke arah si Vina. Dengan berderai air mata, Vina dan Adam pun pergi dari rumah itu. Rumah yang awalnya adalah sumber kebahagiaan malah kini menjadi sumber kenangan pahit untuknya. Yakni setelah keluarga kecilnya itu disusupi oleh Alfia yang adalah selingkuhan dari Surya. Vina berjalan sembari mengusap air matanya dan mencoba untuk menenangkan Adam yang saat itu masih menangis karena ibunya lagi menangis. Setelahnya Vina memesan sebuah mobil online yang kemudian pulang kembali ke rumah orang tuanya yang ada di daerah lain. Untungnya waktu itu dia masih punya uang untuk membayar ongkos mobil tersebut karena tak mungkin Vina pergi dengan menggunakan bus dengan kondisi yang seperti itu. Selama perjalanan pulangnya itu, untungnya si bapak sopir yang umurnya Vina kira kala itu seusia dengan ayahnya yang ada di kampung, mencoba mengajak bicara Vina yang di dalam mobil itu masih menangis kembali. Dan Vina pun akhirnya meluapkan rasa sedihnya itu kepada si sopir yang baik hati dan mau mendengarkannya. Intinya Vina ini bercerita soal Surya yang telah tega berselingkuh, dan kini malah dengan tega mengusir dan menelantarkan Vina yang baru saja digugat cerai dan mengabaikan Adam yang adalah anak kandungnya sendiri. Si bapak sopir pun ikut kesal mendengar hal itu. Kemudian dia mengajak Vina untuk mampir ke rest area dulu untuk menenangkan diri sambil makan sebentar. Bahkan si sopir membantu memesankan makanan dan membelikan keperluan lainnya, termasuk mengajak main Adam agar tidak ikutan nangis. Kala itu bapak sopir menganggap Vina seperti anaknya sendiri, karena pikirnya dia juga tak terima kalau misal anak kandungnya diperlakukan seperti itu. Untungnya si bapak sopir ini memahami perasaan Vina kala itu. Bahkan kemudian bapak sopir berujar dan berdoa untuk si Vina supaya kelak dia mendapatkan ganti yang lebih baik daripada si Surya. Dan setelah rada tenang, mereka pun melanjutkan perjalanan dan bapak sopir menyuruh Vina dan Adam untuk tidur saja karena perjalanan masih jauh. Sementara di rumah si Surya, "Mas, kamu hebat banget sudah ngusir wanita itu pergi dari sini," puji Alfia kepada si Surya. "Iya kan aku sudah bilang sama kamu kalau aku itu benar-benar cinta sama kamu. Ini buktinya, Vina sudah kuusir kan?" ucap Surya dengan bangga. "Iya sayang, aku percaya kok. Kita ke mall aja yuk mas, aku lagi pengen beli baju baru." Surya yang sekarang sudah benar-benar klepek-klepek sama Alfia, dia pun akan menuruti semua keinginannya. Surya tanpa merasa bersalah sedikit pun pada Vina dan Adam. Kini dia malah pergi ke mall shopping bareng Alfia yang kala itu masih berstatus selingkuhan dan hanya masih pacaran belum dinikahi. Namun meskipun begitu, ternyata Surya sudah sering check-in di hotel bareng Alfia berkali-kali. Singkatnya setibanya di mall, mereka berdua keliling ke sana kemari dan yang belanja hanya Alfia saja, sementara Surya hanya jadi ATM berjalan bagi Alfia. Dari sendal, kacamata, tas dan juga baju-baju, semua Alfia borong dan saat itu semuanya dibayar oleh Surya. Namun sebagai gantinya, setelah cari makan, Alfia nantinya harus melayani nafsu Surya yang sekarang mereka tak perlu lagi ke hotel, cukup melakukan di rumah langsung karena sudah tidak ada Vina di rumah. Singkat waktu, malam itu, usai Surya dan Alfia kawin di kamar, Surya yang lelah memilih tidur lebih dulu. Sementara Alfia yang masih strong dan belum mengantuk, dia memilih keluar menuju ruang tengah dengan pakaian dinasnya. Dia kemudian mengambil camilan dan menyalakan televisi dan nonton sendirian. Sekilas Alfia tersenyum puas atas apa yang dimiliki dan dinikmatinya sekarang. Dia berhasil merebut Surya dari istri sahnya dan membuat Surya patuh padanya. Namun tentu itu semua butuh perjuangan, karena sebelumnya ternyata takluknya si Surya pada Alfia adalah berkat jalur dukun yang ditempuh oleh Alfia. Dan Alfia pun sedikit mengingat-ingat awal-awal dia mencoba mendekati si Surya. Tepatnya 1 tahun yang lalu, saat Alfia baru bertemu Surya di mall.
Alfia kala itu bertemu Surya di salah satu mall tempat dia bekerja, dan kala itu Surya masih mengajak jalan si Vina. Mereka terlihat harmonis dan bahagia sekali ketika sedang mampir ke toko tempat Alfia bekerja. Entah kenapa, Alfia iri dengan perasaan tersebut. Dia pengen banget bahagia seperti itu. Dan ketika Surya mendekati Alfia dan bertanya spesifikasi HP yang akan dia beli, Alfia malah kagum karena ternyata dari dekat si Surya ini memiliki paras yang cakep, ditambah dirinya juga punya banyak uang. Maka hal itu menjadi sebuah kesempurnaan di mata Alfia. Dengan ramah dan penuh semangat, Alfia pun menjelaskan spek HP-nya dan sesekali dia menatap wajah Surya. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Pasalnya Vina ini diam-diam cemburu dan langsung menarik Surya untuk cari di toko lain saja. Alhasil Surya pun manut saja. Sedangkan kala itu Alfia merasa kesal dalam hatinya. Usut punya usut, Alfia yang tertarik dengan Surya dapat kabar kalau ternyata Surya ini adalah salah satu owner kios jam tangan branded di mall tersebut. Akhirnya suatu hari, Alfia pun nekat ke sana dan pura-pura mau beli dan berusaha mendekati Surya terus. Bahkan dia berkali-kali datang ke situ, namun Surya masih menganggapnya seperti pembeli biasa. Bahkan karena keseringan ke situ, kedatangan Alfia kini dianggap risih oleh Surya. Karena dia juga ke situ bukannya untuk membeli, hanya melihat-lihat saja, dan malah seringnya menggodain si Surya. Hingga pada suatu ketika, Alfia ini diam-diam memfoto Surya, dan setelahnya dia langsung pergi ke seorang dukun dan langsung pakai jasa pelet untuk Surya agar dia benar-benar kepincut dengannya. Dan setibanya di tempat dukun, ternyata dukun itu meminta uang maharnya cukup mahal. Namun Alfia tidak masalah, yang penting dia bisa merebut Surya dari istri sahnya. Akhirnya si dukun tersebut menyarankan Alfia untuk mempelet si Surya, dan Alfia pun hanya manut saja. Kemudian setelahnya si dukun itu menuturkan semuanya kepada Alfia. Alfia hanya mendengarkan dan dirinya terkadang hanya mengangguk pertanda bahwa dia mengerti apa yang dituturkan oleh dukun itu. Singkatnya kemudian si dukun meminta foto target kepada Alfia dan Alfia pun langsung memberikan foto yang telah dia ambil diam-diam saat datang ke tokonya si Surya. Kemudian si dukun pun mulai merapalkan mantranya dan melakukan ritualnya. Dia membakar foto tersebut sampai berubah menjadi abu. Dan setelahnya si dukun mengambil sesuatu yang berasal dari sebuah kendi yang ternyata adalah sebuah bubuk yang kemudian dimasukkan ke dalam kain hitam yang entah itu adalah bubuk apa. Bahkan tak hanya itu, bubuk yang tadi diambilnya dari dalam kendi kemudian dicampurkan dengan abu dari foto si Surya yang sudah dibakar tadi. Kemudian si dukun itu pun lanjut membacakan mantra kembali sambil menutup matanya mencoba untuk fokus. Dan setelah menunggu dengan perasaan tegang, akhirnya ritual pun sudah selesai. Si dukun kemudian membuka matanya kembali dan dia pun memberikan wejangan kepada Alfia dan memberikan kain hitam yang berisi bubuk tadi. Terimalah bungkusan ini. Dan dalam bungkusan ini ada bubuk yang telah kamu lihat tadi. Coba kamu campurkan bubuk itu ke dalam sebuah kopi dan minumkan kepada si target. Bagaimanapun caranya. Dan setelah si target meminum minuman ini, aku jamin dia bakalan tergila-gila kepadamu. Alfia pun hanya mengangguk paham sembari menerima pemberian tersebut. Setelah selesai, Alfia pun membayar mahar kepada si dukun dan dia pun langsung kembali pulang ke rumah. Dan singkat waktu, keesokan harinya, dia memesan sebuah kopi online yang akan diantarkan ke tempatnya si Surya. Namun dia meminta kepada kurir tersebut untuk mengantarkannya ke tempat dirinya bekerja terlebih dahulu. Dan kala itu, Alfia mengatasnamakan pengirim kopi tersebut adalah istrinya Surya. Dia sengaja mengcustom nama itu agar Surya menerima kopinya itu. Setelah beberapa saat, si kurir pun telah datang. Dia mampir terlebih dahulu di mall tempat Alfia bekerja. Alfia kemudian menyuruh kurir untuk menunggu sebentar, dan dia beranjak ke belakang untuk membawa kopi tersebut dan mencampurkannya dengan bubuk pemberian dari si dukun. Dan setelahnya Alfia menyerahkan kopi tersebut kepada kurir kembali untuk mengantarkannya ke kios penjual jam tangan sesuai nama pesanan yang telah dipesan oleh Alfia, yakni untuk si Surya dengan atas nama pengirim istrinya si Surya.
Dan benar saja, Surya pun menerima pesanan kopi itu tanpa bertanya sedikit pun. Bahkan saat itu juga, si Surya langsung meminum kopi tersebut dan sedikit demi sedikit akhirnya kopi itu pun habis diminum oleh Surya. Singkat cerita, hingga semenjak saat kejadian tersebut, kini ketika Alfia mampir ke kiosnya si Surya, dia mulai ada naksir pada si Alfia. Kini Suryalah yang justru merayu dan mendekati Alfia. Alfia pun hatinya tersenyum penuh kemenangan karena sebentar lagi dia akan mencoba menguasai Surya dan juga hartanya. Hingga hari-hari terus berlalu, kini hubungan gelap di antara mereka sudah terjalin, bahkan mereka sampai kentu di hotel. Bahkan waktu itu Surya menjanjikan untuk menikahi Alfia kelak. Dan benar saja, berbulan-bulan setelahnya, yakni 1 tahun kemudian, terjadilah suatu keputusan di mana Surya benar-benar menceraikan si Vina dan malah memilih Alfia. Bahkan Surya nggak peduli dengan anak kandungnya sendiri. Dan itulah awal kisah pertemuan Alfia dengan si Surya hingga sampai membuat retak hubungan rumah tangga si Surya. Kembali ke masa kini. Alfia tersadar ketika dirinya sedang melamun di depan TV ketika ada suara guntur yang terdengar sangat kencang karena malam itu hujan tiba-tiba turun. Akhirnya Alfia pun memutuskan untuk masuk ke kamar dan menyusul tidur Surya yang sudah tidur duluan dari tadi. Alfia tidak sabar untuk 4 bulan ke depan di mana Surya nanti akan benar-benar menikahi dirinya. Sementara di tempat lain, usai Vina dan Adam tiba di rumah orang tuanya, Vina menyuruh bapak sopir untuk mampir rehat terlebih dahulu dan bapak sopir pun mengangguk menerima penawaran dari Vina. Vina sangat berterima kasih kepada bapak sopir karena telah menenangkannya selama perjalanan pulang. Bahkan kemudian si bapak sopir ditawari makan di rumahnya si Vina. Dan lagi-lagi dia pun mengiyakan penawaran tersebut sebagai tanda menghormati tuan rumah. Dan setelah dirasa cukup, dia pun segera untuk pamitan. Namun sebelum si bapak sopir pergi, dia kembali lagi menasihati Vina untuk mencoba melupakan tentang kenangan buruknya itu dan menyuruh untuk mencari kesibukan yang lain. Vina pun hanya mengangguk paham mendengar nasihat dari si bapak sopir tersebut. Dia sangat baik hati padanya. Usai kepergian bapak sopir, Vina lantas menceritakan semuanya kepada orang tuanya, yakni Pak Warnoto dan juga Bu Aminah, tentang dirinya dan juga anaknya yang telah dicerai dan diusir dengan paksa dari rumah Surya. Tentu juga dengan cerita Surya yang malah selingkuh dengan wanita yang lain dan tega menelantarkan anak kandungnya sendiri. Kala itu Adam masih digendong oleh ibunya Vina karena masih rewel. Sontak saja Pak Warnoto pun marah mendengar hal itu. Sebenarnya dia hendak mendatangi Surya untuk mengejarnya, namun untungnya dilarang oleh Vina. Seperti yang bapak sopir katakan tadi, Vina berusaha menerima dan bersyukur karena dijauhkan dari laki-laki yang tidak setia. Itulah pikirnya kala itu. Dia kemudian memohon kepada kedua orang tuanya untuk mendukung pilihannya tersebut, untuk berusaha mencari kesibukan lain demi melupakan si Surya. Akhirnya kedua orang tuanya pun memilih mendukung dan mensupportnya. Tentu itu semua demi kesehatan dan juga ketenangan batin Vina. Singkat cerita, kini Vina sudah bekerja di pabrik yang ada di daerahnya. Statusnya kini sudah menjadi janda. Adam kadang dititipkan ke Bu Aminah ketika dirinya sedang berangkat bekerja. Dia pun mendapat teman banyak di sana dan semuanya pada baik sama Vina. Hingga pada suatu hari, ada salah satu teman pabriknya, namanya Nindi, yang sudah kelihatan akrab dengan Vina. Usai beberapa bulan bersama kerja bareng di situ, Nindi ini menanyakan sebab kenapa dirinya bisa pisah dengan suami sebelumnya. Vina yang kala itu sudah merasa akrab akhirnya menceritakan semuanya kepada si Nindi karena dia merasa Nindi adalah tempat yang tepat untuk mencurhatkan rasanya itu. Dan tentu saja bisa ditebak, Nindi mendengar apa yang diucapkan oleh Vina. Tentu saja dia merasa kesal dengan Surya dan juga Alfia. Dia pun menjadi rada ragu untuk menikah karena memang Nindi ini waktu itu belum menikah. Setelah hening beberapa saat, Nindi kemudian berujar sesuatu kepada si Vina. Dia bertanya, apakah Vina masih ada dendam dengan mereka berdua? Mendengar hal itu, Vina pun kemudian berpikir sejenak. Mungkin kalau untuk menghilangkan perasaan Vina pada Surya, dia sudah bisa.
Namun setelah dipikir-pikir, memang rasa dendamnya itu masih belum hilang. Akhirnya kala itu, mereka yang sedang berada di kantin, Nindi ini menawarkan sesuatu kepada si Vina untuk membalaskan rasa dendam sakit hatinya itu. Nindi menawarkan untuk memakai jasa dukun saja untuk menyantet mereka berdua. Si Vina yang awalnya hendak melupakan dan tidak ingin membalas dendam, mendengar usulan dari Nindi, tak ada salahnya dia melakukan itu untuk memuaskan dendamnya tersebut. Bahkan ketika di hari-hari sebelumnya, Vina ini mendapat kabar kalau si dua bajingan itu sudah menikah. Dan hal itu yang membuat Vina menjadi yakin untuk menyantet mereka berdua. Singkat cerita, di lain hari ketika sedang libur kerja, Vina pun pergi dengan Nindi minta diantarkan ke dukun yang dikenal. Setibanya di tempat dukun itu, Vina langsung menyampaikan maksudnya. Dia ingin Surya ini usahanya bangkrut, serta Alfia terkena penyakit menjijikan, yakni beruntusan nanah di sekujur tubuhnya, serta di kemaluannya. Mendengar permintaan si Vina, si dukun yang bernama Mbak Warseso mengajukan beberapa syarat untuk memulai ritualnya. Sebelum ritual itu akan dimulai, aku meminta kepada kalian untuk mengambil celana dalam target yang akan kalian santet. Dan jika kalian sudah mendapatkannya, barulah kalian kembali ke sini lagi. Vina pun mengangguk pertanda dia paham dengan apa yang diucapkan oleh Mbak Warseso. Dan singkat cerita, beberapa hari setelahnya, Vina dan Nindi pun nekat mengendap-endap melewati belakang rumahnya Alfia dan Surya, yang kala itu kebetulan jemuran celana dalamnya Alfia masih ada di belakang rumahnya. Dan malam itu juga Vina pun mencuri salah satu pakaian dalam tersebut. Mereka sengaja pergi ke rumahnya Surya walaupun berbeda daerah, karena Vina ini ingin sekali untuk membalaskan dendamnya tersebut. Dan setelah dia mendapatkan apa yang dia cari, dia dan Nindi pun langsung bergegas pergi dari tempat situ dan kembali ke daerahnya kembali. Singkatnya, setelah dirinya berhasil melakukan apa yang dipinta oleh Mbak Warseso, Vina pun kembali datang ke rumah Mbak Warseso, diantar dengan Nindi lagi. Dan sesampainya di rumah dukun tersebut, Vina langsung memberikan celana dalamnya milik Alfia. Lalu Mbak Warseso pun langsung menyalakan kemenyannya dan mulai mengasapkan celana dalam itu di atas bakaran kemenyan. Hawa yang dirasa Vina dan Nindi kala itu sangatlah merinding. Karena ketika si dukun sedang fokus membacakan mantranya, angin berembus kencang di dalam ruangan tersebut. Dan setelah selesai merapalkan mantranya, Mbak Warseso kemudian membawa celana dalam Alfia tersebut ke belakang rumahnya. Dan celana dalam itu kemudian diletakkan di aliran bawah sungai yang ada di belakang rumahnya itu. Saat diletakkan di bawah aliran sungai, Mbak Warseso pun kemudian merapalkan kembali mantranya terlebih dahulu. Dan setelah itu ritual pun selesai. Kemudian Mbak Warseso melanjutkan ritual kedua, yakni untuk mengirimkan santet untuk usahanya si Surya agar dia mengalami kebangkrutan. Setelah mereka kembali ke dalam ruangan ritual kembali, Mbak Warseso mulai berkomat-kamit merapalkan mantranya. Setelahnya Mbak Warseso mengambil sebuah boneka pocongan, kemudian diasapkan di atas bakaran kemenyan. Saat itu Mbak Warseso juga mengikat kedua kaki boneka pocongan itu dengan tali. Lalu boneka itu disiramkan dengan minyak yang baunya sangat busuk banget. Yang kala itu Vina tidak tahu itu minyak apa. Yang pasti dirinya juga Nindi kala itu hanya menutupi hidungnya karena tak kuat mencium bau busuk tersebut. Dan setelah beberapa lama si dukun tersebut melakukan ritualnya, akhirnya sampailah pada tahap akhir. Ritual pun kini sudah selesai. Setelahnya Vina pun memberikan mahar sebesar 20 juta untuk Mbak Warseso. Dan kemudian mereka pun disuruh pulang tanpa melakukan apapun lagi. Karena urusan kedepannya semuanya akan dihandle oleh Mbak Warseso. Sampai si target benar-benar akan menderita. Dalam artian Vina ini diminta untuk menerima beresnya saja tanpa perlu susah payah. Dan di malam itu juga, namun di tempat yang berbeda, Alfia yang sedang berada di dalam kamar tiba-tiba saja ambruk pingsan ketika dirinya hendak menuju keluar kamar. Sontak saja orang tuanya Alfia yang ada di dalam rumahnya Surya terkejut dan panik melihat anak semata wayangnya tiba-tiba jatuh pingsan. Memang setelah Alfia menikah dengan Surya, orang tuanya kini ikut tinggal di rumah mewah tersebut dan Surya pun tidak mempermasalahkan. Akhirnya Alfia pun langsung diangkat dan dibaringkan ke tempat tidur.
Ibunya kemudian langsung mengolesi minyak kayu putih ke hidung Alfia. Hingga beberapa saat kemudian, Alfia pun akhirnya tersadar. "Kamu kenapa, Vi?" "Gak tahu, Bu." "Ya sudah, kamu istirahat aja, mungkin kamu lagi kecapean." "Iya, Bu." Singkat waktu, keesokan malamnya, tiba-tiba saja Alfia kini teriak-teriak gak jelas saat melihat ke arah pojok kamarnya, sehingga membuat Surya cemas dan ikut ketakutan. "Dek, kamu kenapa?" tanya si Surya. Namun Alfia tidak menjawab sama sekali. Dia justru semakin ketakutan dan menenggelamkan kepalanya di balik selimut. Akhirnya Surya pun keluar dari kamar dan memanggil kedua orang tua Alfia yang kala itu sedang nonton TV. Kedua mertuanya itu kemudian panik mendengar penuturan dari Surya tentang Alfia yang tiba-tiba menjerit ketakutan. Karena penasaran dan cemas, akhirnya mereka pun langsung mengambil Alfia yang masih berada di kamar. Dan setelah menemuinya, ibunya langsung memerat Alfia erat-erat. Dan Alfia pun hanya bisa menangis, mengeluarkan air mata yang banyak hingga membasahi pipinya. Sesekali Alfia masih melihat ke arah pojok kamarnya itu. Namun lagi-lagi Alfia ketakutan dan tidak mau melihat ke arah situ. Hingga puncaknya ketika dirinya masih saja ketakutan melihat sosok yang tidak bisa dilihat oleh orang selain dirinya, Alfia pun jatuh pingsan. Dan setelah 20 menit kemudian, seusai Alfia diolesi minyak kayu putih, dia pun tersadar. Ibunya langsung memberikan teh hangat kepada anaknya itu. "Ini diminum dulu, Nak, supaya lebih tenang." Alfia pun dengan perlahan meneguk teh hangat yang ada di dalam gelas itu. Dan dirinya kemudian menengok kembali ke arah pojok kamar. Ternyata sosok itu sudah tidak ada di sana. Dan itu membuat dirinya menjadi lega. Bahkan beberapa hari setelahnya, kini di rumah mereka seringkali mendapatkan gangguan yang adalah kiriman dari dukun yang telah disewa oleh si Fani. Surya dan Alfia seringkali mendapati penampakan gangguan-gangguan di rumahnya pada waktu malam hari yang membuat mereka ketakutan bahkan sampai pingsan berkali-kali di tempat yang berbeda. Hingga puncaknya, pada suatu malam ketika Alfia hendak menuju ke kamar mandi, dia terkejut ketika membuka celana dalamnya sehingga membuat Alfia berteriak. Sontak orang yang ada di dalam rumah ikut panik termasuk kedua orang tua dan juga suaminya. Mereka semua berdatangan menghampiri Alfia yang kala itu sudah ada di dalam kamar mandi. Semuanya menunggu Alfia di luar pintu kamar mandi. Beberapa saat kemudian Alfia pun keluar membukakan pintu kamar mandi tersebut. Napasnya terasa tidak beraturan bahkan wajahnya terlihat pucat pasi. Ia mengabaikan pertanyaan dari Surya dan juga bapaknya. Dirinya malah langsung mengajak ibunya untuk masuk ke dalam kamar mandi. Dan Alfia pun memperlihatkan apa yang ada di dalam celana dalamnya. Sontak saja ibunya langsung berucap istighfar. Karena di celana dalam milik Alfia itu ada cairan lendir putih seperti keputihan yang sangat banyak sekali. Dan disertai dengan darah. Namun itu bukanlah darah haid. Karena minggu kemarin dirinya baru saja datang bulan. Jadi tidak mungkin kalau kini dia datang bulan lagi. Setelahnya Alfia dan ibunya pun keluar dari dalam kamar mandi. Dan ibunya menceritakan hal itu kepada suami Alfia dan juga bapaknya. Akan tetapi setelah kejadian itu Alfia jalannya tidak seperti orang pada umumnya. Dia berjalan sambil menahan rasa perih pada alat kemaluannya. Singkat cerita, keesokan harinya Alfia pun dibawa ke dokter untuk diperiksa. Dan kata dokter itu hanya keputihan biasa yang katanya nanti juga bakal hilang. Akhirnya dokter memberikan beberapa resep obat untuk Alfia. Akan tetapi seminggu kemudian keputihan dari kemaluannya tersebut masih terus saja keluar. Bahkan semakin banyak keluarnya. Meskipun sudah meminum obat dari dokter, tetapi tetap saja keputihan itu terus mengalir dengan deras. Sampai-sampai Alfia ini tidak nafsu makan. Bahkan untuk melakukan apapun dia merasa lemah sekali tubuhnya. Wajahnya juga kini semakin memucat seperti kekurangan darah. Singkatnya pada suatu malam Alfia sedang berbaring di kamarnya. Dia menjerit ketakutan dan tubuhnya merinding ketika dia melihat segerombolan ular yang sangat banyak sekali jumlahnya berada tepat di pojok kamarnya. Bahkan tak hanya ada ular saja, melainkan ada cacing dan juga lintah di situ. Ukurannya pun bahkan tidak normal karena ukurannya besar-besar banget. Jelas saja Alfia ketakutan dan langsung berteriak.
membuat Surya terbangun dari tidurnya. "Kamu kenapa, Dek? Kamu mimpi buruk?" tanya Surya. Alfia hanya menggeleng-gelengkan kepala. Setelahnya dia malah bersembunyi di balik selimut. "Cerita, Dek, kamu ini kenapa?" "Itu, Mas, aku melihat di pojok itu ada ular. Jumlahnya ratusan. Bahkan juga ada cacing dan juga lintah yang ukurannya gede-gede," jelas Alfia sambil menunjuk ke arah pojok kamar. Sontak saja Surya melihat ke arah pojok kamar yang ditunjuk oleh Alfia. Akan tetapi Surya tidak melihat apapun di situ. "Mana sayang, gak ada apa-apa di situ." Alfia pun mengintip sedikit demi sedikit dari balik selimut. Dan saat dia melihat ke pojok kamarnya, sontak Alfia terperanjat dan menenggelamkan kepalanya kembali ke dalam selimut. "Itu masih ada, Mas. Jumlahnya banyak sekali, aku merinding." Tubuh Alfia pun semakin gemetaran. Akhirnya Surya pun memeluk Alfia untuk mencoba menenangkannya. Dan ketika mereka berdua sudah tertidur, Alfia malah kini mendapati mimpi buruk. Dia kini bermimpi sedang berada di sebuah sungai dan dia di situ sedang dililit oleh sosok ular yang ukurannya sangat besar banget, sehingga perut Alfia terasa sangat kesakitan akibat lilitan ular tersebut. Dan ketika sosok tersebut hendak melap Alfia bulat-bulat, dirinya malah terbangun dari mimpi buruknya itu. Tubuhnya basah dengan keringat, bahkan napasnya terasa ngos-ngosan. Alfia kemudian memegangi perutnya yang terasa kesakitan. Dia pun merintih meringis kesakitan sambil memegangi perutnya, lalu membangunkan suaminya yang masih tertidur. Seketika Surya pun terbangun dan langsung terperanjat melihat Alfia yang kesakitan. Akhirnya Surya pun segera pergi ke dapur untuk memasak air panas. Dan setelahnya air itu dimasukkan ke dalam botol kaca. Lalu diberikan kepada Alfia dan disuruh diletakkan di atas perutnya supaya rasa sakit yang ada perutnya itu sedikit berkurang. Dan benar beberapa saat setelah botol air hangat tersebut diletakkan di atas perut, rasanya sudah mendingan. Keesokan harinya, tubuh Alfia terasa kaku, bahkan wajahnya sangat pucat pasi. Sedangkan keputihan dari alat kelaminnya itu masih saja terus mengalir, bahkan disertai dengan darah kental. Siang itu Alfia ingin buang air kecil, akan tetapi untuk berjalan dirinya merasa kesulitan. Akhirnya sang suami pun memapa dirinya menuju ke kamar mandi. Dan saat dirinya sedang buang air kecil, Alfia kembali lagi berteriak dari dalam kamar mandi. Sontak kedua orang tuanya pun menghampiri ke kamar mandi. Dan ibu Alfia pun langsung masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Sontak saja ibu Alfia terkejut saat melihat ada seekor cacing yang ukurannya lumayan besar keluar dari alat kemaluan Alfia. Cacing tersebut lalu dimasukkan ke dalam kantung plastik kecil yang telah diminta oleh ibunya tadi. Kemudian setelahnya cacing tersebut diperlihatkan kepada bapaknya Alfia dan juga si Surya. Karena merasa ada kejanggalan dengan apa yang dialami oleh Alfia, akhirnya mereka semua berembuk tentang penyakit yang dialami oleh Alfia. "Bapak rasa ini bukan penyakit biasa," ucap si bapak. "Maksudnya apa, Pak?" tanya sang ibu. "Ya, Via ini sepertinya diguna-guna oleh orang." Mendengar apa yang diucapkan oleh bapaknya tersebut, Alfia pun lantas menceritakan semuanya kepada mereka tentang apa yang dia lihat di pojok kamarnya dulu. Dan singkat cerita, berminggu-minggu telah berlalu, Alfia masih belum juga sembuh dari penyakitnya. Namun kini malahan si Surya yang mendapat kesialan. Dagangannya menjadi sepi dan pemasukannya pun otomatis berkurang sampai-sampai dia telat menggaji karyawannya. Bahkan tak hanya sekali, di bulan-bulan berikutnya, hal itu masih tetap sama, gaji karyawannya tersebut selalu telat terus. Akhirnya karena kesal, karyawannya pun akhirnya kabur dan membawa beberapa jam mahal dari kiosnya si Surya, lebih tepatnya mencuri, dan akibat hal itu Surya pun rugi banyak. Namun ketika Surya hendak mencoba membuat laporan pencurian, tapi malamnya dia malah jatuh sakit, bahkan tidak bisa bergerak. Dirinya kini hanya bisa terbaring di atas kasur. Alfia tidak bisa mengurusinya karena dia sendiri juga sibuk dengan penyakitnya sendiri. Dan semenjak itulah Alfia akhirnya dibawa ke orang pintar oleh kedua orang tuanya. Sedangkan Surya masih tetap terbaring di atas kasur karena mereka sudah mengira kalau Surya ini memang sakit lumpuh.
Dan tepatnya pada pagi itu, Alfia langsung dibawa ke salah satu orang pintar yang diketahui oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya mengendarai mobil menuju ke tempat orang pintar tersebut yang jaraknya cukup jauh dan butuh waktu sekitar 2 jaman untuk tiba di sana. Dan sesampainya di tempat orang pintar yang bisa disebut dukun itu, Alfia langsung direbahkan di kasur yang sudah disediakan di sana sebagai tempat praktek. Badukun kemudian langsung merapalkan mantranya untuk menerawang apa yang sebenarnya terjadi pada Alfia. Dan setelah lumayan lama Badukun menerawang apa yang terjadi pada Alfia, Bapak Alfia bertanya kepada si dukun itu, "Gimana mbah, anak saya kenapa?" Anakmu sudah dikuna-kuna oleh seseorang. Dia telah terkena santet. Dan media yang digunakan oleh pelaku adalah celana dalam milik anakmu. Maka dari itu, anakmu selalu menderita kesakitan pada bagian kemaluan. Maka tidak mustahil kalau keluar hal aneh-aneh dari bagian tersebut. Dan perlu kalian ketahui, di belakang tubuh anak kalian sudah banyak sosok yang mengikutinya. Seperti sosok genderuwo, kuntilanak, buto hijau, bahkan juga pocong-pocong yang jumlahnya tidak hanya 1. Tapi apakah anak saya bisa disembuhkan, Mbah? Itu cukup susah, karena saya sendiri juga tidak mampu untuk menyembuhkan penyakit yang dialami oleh anak kalian. Coba saja kalian pergi ke orang selain diriku, mungkin saja orang lain bisa menyembuhkan penyakit ini. Mendengar penuturan tersebut, mereka semua mengembuskan napas penuh kekecewaan dan akhirnya pergi dari tempat itu. Dan setelahnya Alfia pun dibawa ke orang-orang pintar dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun tetap saja, mereka semua tidak ada yang bisa untuk menyembuhkan penyakit Alfia. Bahkan setelahnya, orang tuanya pun hampir menyerah. Hingga akhirnya Alfia terus-terusan merasa sakit pada bagian kemaluannya. Begitu juga dengan Surya yang tidak kunjung sembuh, yang hanya bisa terbaring di atas kasur. Dan semenjak itu juga, Alfia kini sering ribut dengan Surya yang hanya terbaring di kasur. Uang pun sudah gak ada pemasukan sama sekali. Dan puncaknya Alfia ini kesal hingga akhirnya dia membunuh Surya yang tidak bisa berbuat apapun. Namun apa yang dilakukan oleh Alfia ini berhasil diketahui oleh warga, hingga akhirnya dia pun dijebloskan ke dalam penjara dengan kondisi penyakit yang masih belum sembuh juga. Bahkan di penjara pun tubuh Alfia tetap beruntusan dan juga gatal-gatal, dan dia tidak tahu penyakit tersebut akan sembuh sampai kapan. Dan dengan kondisinya tersebut, sel Alfia pun dipisahkan dari tahanan yang lainnya. Sebab bau busuk yang keluar dari tubuh Alfia, yang berasal dari pecahan-pecahan nanah yang keluar dari peruntusan-peruntusan tersebut. Dan dia pun kini menderita di balik jeruji penjara di sisa-sisa umur hidupnya. Sementara di tempat lain, Vina yang mendengar kabar tersebut, dia pun tersenyum penuh kemenangan. Nindi yang diceritakan Vina juga turut senang mendengar itu. Dan semenjak hari itu, Vina bertekad untuk tidak akan menikah lagi. Dia akan menjadi janda selamanya, yang kuat dan tangguh untuk membesarkan anak satu-satunya. Dan kini hatinya pun sudah tenang karena dendamnya itu sudah terbalaskan. Semoga dari kejadian ini kita bisa mengambil hikmahnya, bahwa jodoh sudah ada di tangan Tuhan dan jangan memaksakan kehendak, apalagi menyakiti orang lain. Siapa yang berbuat kejahatan, maka dialah yang akan menerima tulahnya. Dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Tamat dan cerita pun selesai. Dan itulah cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Semoga kalian semua sehat selalu di sana, agar tidak ketinggalan updatean dari Mang Ripan. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.